Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Langsung saja, jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu klasifikasi sumber ajar dengan manfaat sumber belajar. Jadi yang pertama adalah klasifikasi sumber ajar. Pengertian sumber ajar sangatlah luas, namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar menurut AICT mengklarifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu yang pertama adalah pesan, di mana informasi ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Kemudian yang kedua adalah people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan pengajian pesan. Termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, dan lain-lain. Sebagai contoh, guru adalah memegang peranan penting dan sangat dominan. Dalam hal ini, pengajaran diartikan sebagai suatu proses penyampaian pengetahuan sehingga guru adalah sumber belajar yang serba tahu dan paling luas pengetahuannya. Selain itu, siswa akan sering mendapatkan tugas mengerjakan soal. Siswa di sini adalah penerima yang diibaratkan sebagai kertas kosong yang akan menerima apa saja dan hanya apa saja yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan. Yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Sebagai contoh, buku teks, modul, transparansi, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, dan alat-alat sebagainya. Yang keempat adalah alat, yang dimana alat ini merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Sebagai contoh, OHP, proyektor slide, video atau CD player, komputer, proyektor film, dan lain-lain. Yang kelima adalah teknik. Prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Semisal demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka, jarak jauh, tatap muka, dan sebagainya. Kemudian lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran, tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Sebagai contoh, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, bengkel, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik di sini contohnya sebagai tata ruang belajar, suasana, lingkungan belajar, dan sebagainya.
Kemudian adapun materi yang kedua di sini adalah manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain meliputi yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cendrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Yang ketujuh, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang kedelapan, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang. Menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara menjelaskan manfaat sumber belajar di sini adalah memberikan pengalaman belajar secara langsung dan lebih konkret kepada peserta didik. Semisal dengan melakukan kunjungan ke objek-objek wisata seperti kebun binatang, pelabuhan, candi, dan sebagainya. Kemudian ia juga mengatakan menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung, seperti dena, sketsa, foto-foto, film, dan sebagainya. Kemudian menambahkan dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas, semisal buku-buku teks, film, narasumber, majalah, dan lain-lain. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan terbaru, semisal buku-buku bacaan, majalah, dan sebagainya. Kemudian membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup mikro maupun makro. Kemudian memberikan motivasi positif dan merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif serta berkembang lebih jauh. Itulah materi yang sempat saya bawakan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.